Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat media pembelajaran pendidikan agama Islam dengan judul Iman kepada Hari Akhir. Pengertian kiamat. Kiamat atau disebut juga hari akhir merupakan peristiwa puncak dan semua kehidupan yang ada di bumi ini berupa hancurnya alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Jadi pengertian kiamat di sini yaitu disebut juga hari akhir, dan kiamat ini merupakan puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi. Jadi itu hancurnya bumi beserta isinya itu disebut kiamat. Dilanjut pembahasan yang kedua yaitu dalil tentang hari kiamat. Surat Al-Mu'min ayat 59. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Artinya sungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Quran surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat 59. Dilanjut dalil yang kedua surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yunzurun. Artinya sangkakala pun ditiup sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ia ditiup sekali lagi, seketika itu mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah. Quran surat Az-Zumar 39 ayat 68. Dilanjut dalil yang ketiga yaitu dalil hadis tentang hari kiamat. Hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid 11 sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta tatlu'u asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at asfara'aha an-nasu amanu ajma'una fadzalika hina la yanfa'un nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Artinya, tidaklah tiba hari kiamat sehingga matahari terbit dari arah terbenamnya. Maka apabila tanda ini telah muncul, seluruh manusia menjadi beriman. Keimanan manusia saat itu tidak bermanfaat lagi bagi dirinya, bagi yang mulanya tak pernah beriman, juga bagi yang semulanya belum pernah berbuat baik dalam keimanannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi berdasarkan dalil hadis yang menjelaskan matahari terbit dari barat, yaitu apabila seorang bertaubat pada hari itu, maka taubatnya tidak akan diterima, karena semua amal yang ada di dunia ini sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada gunanya untuk bertaubat. Dilanjut pembahasan yang selanjutnya yaitu pembagian kiamat. Kiamat di sini ada dua, yaitu kiamat sugro, kiamat kecil, dan kiamat kubro atau yang disebut kiamat besar. Dilanjut kepada pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang kiamat sugro. Pengertian kiamat sugro. Kiamat sugro atau kiamat kecil ialah berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Contohnya yang individu seperti orang meninggal termasuk kiamat sugro, dan yang kelompok contohnya tsunami itu menerjang di suatu kota. Nah, sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang contoh-contohnya. Yang pertama contohnya tuh orang meninggal. Yang kedua contohnya gunung meletus, yang sebagaimana kemarin sudah banyak gunung yang meletus. Itu termasuk contoh kiamat sugro. Ada lagi yang ketiga yaitu tsunami. Tsunami paling besar tuh yang ada di Indonesia, tsunami Aceh, itu termasuk kiamat sugro karena hanya kiamat kecil. Dilanjut pembahasan yang selanjutnya yaitu pengertian kiamat kubro.
Dalam bahasa Arab, kubro berarti besar. Nah, dalam hal ini, kiamat kubro adalah kiamat yang sebenarnya, yaitu kiamat kubro terjadi dengan dimulainya tiupan trompet sangkakala malaikat Israfil serta diiringi dengan kehancuran semesta beserta isinya. Mungkin di sini saya akan memberikan contoh ilustrasi kiamat kubro. Apabila bumi bertabrakan dengan benda-benda langit yang ada di luar angkasa, bukan hanya bumi saja yang bertabrakan, akan tetapi seluruh isi tata surya bertabrakan, hancur. Maka disitulah yang disebut kiamat kubro. Tidak ada kehidupan. Jadinya semua alam dan isinya itu hancur. Mungkin begitu. Dilanjut pembahasan yang selanjutnya, yaitu tanda-tanda kiamat kubro. Yang pertama itu munculnya api. Tanda kiamat kubro yang pertama yaitu munculnya api yang akan mengumpulkan seluruh umat manusia. Api ini keluar dari Kawah Aden. Kawah Aden sendiri berada di atas lereng gunung berapi yang berada di negeri Yaman. Tanda kiamat kubro yang kedua yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Jika pada suatu hari matahari terbit dari sebelah barat, maka semua pintu amalan manusia itu sudah ditutup. Tidak ada pintu taubat lagi. 3. Munculnya Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi menjadi tanda kiamat kubro yang ketiga. Imam Mahdi adalah seorang yang sangat adil. Tidak ingin ada kedaliman dan permusuhan di dunia. Imam Mahdi adalah seorang yang berasal dari keturunan Fatimah binti Muhammad SAW, dari garis Hasan bin Ali radhiyallahu an. Dahi yang dimiliki Imam Mahdi sangat lebar, serta mempunyai hidung yang mancung karena ia juga keturunan berasal dari garis keturunan Rasulullah SAW. Pada masa kepemimpinan Imam Mahdi, maka setiap manusia akan merasakan keadilan dan kemakmuran. Jadi setelah matahari terbit, disitulah munculnya Imam Mahdi. Setelah munculnya Imam Mahdi, maka muncul Dajjal. Dajjal menjadi tanda kiamat kubro yang keempat. Kemunculan Dajjal bisa dikatakan sebagai ujian paling besar yang dihadapi manusia menjelang datangnya hari kiamat. Dajjal merupakan makhluk Allah yang memiliki ciri-ciri tubuh yang berambut keriting dan hanya memiliki mata satu di sebelah kiri karena mata kanannya buta, dan di dahinya terdapat lafaz kafaro, dan lafaz ini hanya bisa dibaca oleh orang yang beriman. Jadi hanya orang beriman saja yang bisa membaca lafaz kafaro. Tanda kiamat yang nomor 5, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Setelah munculnya Dajjal di bumi yang telah menyebabkan fitnah dan membuat kerusakan bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa turun ke bumi melawan Dajjal. Turunnya Nabi Isa ke bumi menjadi tanda kiamat kubro yang kelima. Nabi Isa turun ke bumi untuk meneruskan syariat Nabi Muhammad di akhir zaman. Hikmah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, membantah Yahudi yang beranggapan bahwa mereka telah membunuh Isa alaihissalam, padahal Nabi Isa lah yang membunuh pimpinan mereka, yaitu Dajjal. Hikmah yang kedua, beliau memiliki keistimewaan yang khusus karena jarak antara dia dengan Nabi Muhammad SAW sangat dekat. Tidak ada nabi lain yang memisahkan antara Nabi Isa alaihissalam dan Rasulullah SAW. Hikmah yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, beliau turun tidak membawa syariat baru, akan tetapi beliau tuh meneruskan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, hikmah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Zaman Nabi Isa alaihissalam adalah zaman yang penuh ketenangan, keamanan, dan keselamatan. Allah mengirimkan hujan yang deras, menjadikan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan harta berlimpah, serta dihilangkan sifat iri benci dan juga dengki.
Hikmah yang kelima dari turunnya Nabi Isa, yaitu lamanya Nabi Isa alaihissalam tinggal di bumi adalah selama 40 tahun. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Fayamkuthu fil ardi arba'ina sanah, imaman adlan wa hakaman muqsiton." Beliau tinggal di bumi selama 40 tahun sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana. Tanda kiamat kubro yang keenam yaitu kemunculannya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah suatu kaum yang sangat senang berbuat keburukan dan kerusakan di bumi, yang dihalangi oleh pembatas besi yang dibuat oleh Zulkarnain. Nanti apabila penghalang tersebut terbuka, maka tanda kiamat kubro akan datang. Apabila Ya'juj dan Ma'juj bebas, maka seluruh yang ada di bumi itu akan dihancurkan. Dilanjut yang terakhir yaitu tanda munculnya kabut asap. Yang dimaksud di sini yaitu dukhon, yaitu kabut asap yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan adab siksaan kepada manusia-manusia yang tidak beriman dan suka berbuat maksiat. Hal ini juga tercantum dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Fartakib yauma ya'tis sama bidukhani mubin, yang artinya maka nantikanlah hari ketika langit mendatangkan kabut asap yang tampak jelas yang meliputi manusia durhaka. Ini adalah adab yang sangat pedih. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.